Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini seperti biasa di Rabu setiap pukul 9 pagi kita akan bertemu di acara Ekobis, dan tentu saja kegiatan-kegiatan perekonomian yang syar'i pastilah itu, karena media MTA TV, Persada FM adalah media-media dakwah Islam. Oleh sebab itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perekonomian maka di sana harus dikelola secara syar'i. Dan telah hadir di pagi hari ini narasumber kita dari KSPPS UB Syariah MTA, dan Anda tentu saja bagi para anggota MTA atau yang mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran sudah pantas untuk bisa selalu menyimak acara ini, karena ini terkait dengan banyak hal yang tentu saja ada hubungannya dengan koperasi. Nah, kali ini telah hadir Ketua KSPPS UB Syariah, ada Dr. Andes Heru Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Dan di sampingnya ini Bapak Pratomo ST sudah hadir pula selaku sekretaris di KSPPS UB Syariah yang 2 pekan yang lalu juga sudah hadir di acara ini. Nah, ini mumpung ada Ketua KSPPS KSPPS UBS Syariah. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ini terkait dengan keberadaan awalnya atau ide gagasan munculnya atau hadirnya UB Syariah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Segenap pemirsa MTA TV yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah barang tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita limpahan nikmat baik yang bersifat material dan lebih-lebih nikmat yang bersifat imaterial. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang menyangkut lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah KSPPS UBS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Usaha Bersama Syariah. Jadi KSPPS UBS itu perlu kita syukuri adalah sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh majelis. Jadi merupakan anak kandung dari Majelis Tafsir Al-Quran sebenarnya. Dan kita pun juga bersyukur bahwa di Republik yang kita cinta ini sudah hadir lembaga keuangan yang berbasis syariah, di mana lembaga keuangan yang berbasis syariah itu diperjuangkan dalam waktu yang sebenarnya cukup lama di Republik yang kita cinta ini. Jadi usaha umat Islam khususnya di Indonesia ini sudah ingin mendirikan lembaga syariah itu sejak tahun 1980 kira-kira. Baru kemudian terrealisir lembaga keuangan syariah itu di tahun 1991, tepatnya di bulan November. Ketika itu sebelumnya didahului dengan seminar yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang pada waktu itu mengangkat tema riba dan pembiayaan yang berbasis syariah, yang pada akhirnya disepakati atau diusulkan kepada pemerintah agar pemerintah mengizinkan berdirinya lembaga keuangan syariah. Pada waktu itu Ketua Majelis Ulamanya adalah almarhum Kiai Haji Hasan Basri. Kemudian Kiai Haji Hasan Basri melalui Profesor Dr. B.J. Habibie yang pada waktu itu dalam kapasitas sebagai Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, akhirnya menemui Pak Harto selaku Presiden untuk meyakinkan kepada beliau agar umat Islam perlu memiliki lembaga keuangan yang berbasis syariah pada waktu itu. Dan pada waktu itu pada prinsipnya Presiden Soeharto setuju. Tetapi waktu itu Pak Harto ingin tidak pakai kata syariah.
beliau mengusulkan jangan dipakai syariah begitu. Maka akhirnya Pak Hasan Basri memberikan alternatif kepada beliau menggunakan perkataan muamalat. Maka pada waktu itu akhirnya berdiri Bank Muamalat Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Soeharto sendiri. Jadi tahun 1991 itu adalah tonggak yang pertama berdirinya lembaga keuangan syariah di Republik yang kita cinta ini. Kemudian baru setelah reformasi tahun 2000, tahun 1999 itu berdiri bank-bank yang berbasis syariah, ada Bank Syariah Mandiri, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah dan sebagainya. Jadi perjuangan pendirian lembaga keuangan syariah itu butuh waktu hampir kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah di Majelis Tafsir Al-Quran, tepatnya di bulan Juni tahun 2020, didirikan secara de jure lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah usaha bersama syariah. Maka sekarang ini sudah menginjak tahun yang ketiga lembaga keuangan syariah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Sudah barang tentu karena lembaga keuangan syariah itu kita di dalam operasionalnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang ditawarkan kepada nasabah dalam hal ini. Seperti lembaga keuangan syariah yang lain, produk yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran di KSPPS UPS itu juga banyak macamnya. Ada murabahah, kemudian ada mudharabah, ada coach. Itu adalah beberapa produk yang dihasilkan dari KSPPS UPS. Nah, itu gambaran secara umum KSPPS UPS yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Ya. Baik Ustadz, dan mungkin ini juga akan membahana lebih jauh tatkala semakin banyak perwakilan cabang di Indonesia, semakin di pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Dan bukan berarti kalau pusatnya ada di Surakarta, maka bagi Anda yang warga MTA kebetulan ada di Papua sana atau di wilayah manapun, ini tidak bisa menjadi anggota. Nah, ini bagaimana prosesnya? Ya, jadi karena KSPPS UPS itu didirikan untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran, sedangkan warga Majelis Tafsir Al-Quran itu ada di seluruh wilayah Republik Indonesia ini, sudah tentu tetap kita usahakan ada akses dari berbagai tempat untuk bisa menjadi nasabah di KSPPS UPS. Jadi memang dalam hal ini dengan satu ada pelayanan offline, yang kedua pelayanan secara online. Sehingga ketika pelayanan secara online itu tidak dibatasi oleh letak geografis. Mungkin nanti dari sekjen kami, dari Bapak Pratama bisa lebih menjelaskan bagaimana pelayanan yang berada di luar Pulau Jawa yang berkaitan dengan pembiayaan di KSPPS UPS. Ya, saya persilakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar MTA TV, Persada FM, dan radio-radio yang lain yang menyiarkan siaran ini. Intinya nanti untuk anggota koperasi yang jauh, yang aksesnya di luar Jawa, nanti untuk menjadi anggota bisa langsung, kalau saat pas ke Jawa atau ke pusat koperasinya bisa langsung mendaftar awal-awal menjadi anggota. Nanti dibuktikan dengan mendaftar sebagai anggota, dan tentunya akan mengisi form, kemudian membuka tabungan dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya, untuk nabung selanjutnya bisa dilakukan melalui transfer bank ya. Jadi dari lokasinya masing-masing, bahwa rekening di KSPPS UPS itu bisa ditransferi dari bank. Jadi nanti kalau mau nabung langsung model transfer, kalau mau ngambil
dari nanti ada juga dilengkapi dengan aplikasi yang namanya UBS Mobile. Jadi kalau mau ngambil nanti tinggal ditransferkan aja ke rekening bank yang ber-ATM, silakan nanti diambil dari ATM-nya dari bank lain tersebut. Demikian mungkin Pak. Ya, ini berarti tidak harus langsung ketika dia mau mendaftar datang ke Solo ya, begitu. Jadi mungkin bisa karena ada utusan, maksud kami ada pengurus yang datang ke Solo, apakah bisa dititipkan oleh beliau-beliau yang sedang bertugas di Solo begitu? Ya, jadi kalau mau daftar nanti bisa kolektif, dikumpulkan data seperti fotokopi KTP, kemudian data-data form itu. Nah, di form kalau ada permintaan bisa kami kirim, kemudian diisi. Saat ada pengurus yang ke sini, tinggal dititipkan, nanti begitu mau pulang bukunya sudah bisa dibawa. Itu untuk pendaftarannya. Iya, iya. Begitu ya. Jadi tidak perlu ragu untuk Anda warga MTA yang mungkin baru ya, bisa langsung mendaftarkan melalui cabang atau perwakilan di mana Anda mengaji. Begitu. Dan kembali lagi ke Ustadz Heru, bahwa saat ini terkait dengan syariah, ekonomi syariah sendiri, sekarang ini kan lagi marak dan banyak juga instansi-instansi atau lembaga-lembaga syariah yang memang menawarkan hal itu, karena ini hanya untuk internal. Mungkin bisa disampaikan, mohon maaf karena di baru 3 tahun ya lahir begitu, mungkin bisa disampaikan seberapa besar tatkala dia harus bisa pinjam untuk pembiayaan dan kegiatan yang lainnya gitu, Ustaz. Jadi pertama bahwa KSPPS UBS itu adalah lembaga keuangan syariah yang dilahirkan oleh Majelis Tafsir. Dengan demikian fungsi daripada keberadaan KSPPS UBS yang pertama adalah meningkatkan, memberikan kesejahteraan warga Majelis Tafsir Al-Quran, terutama yang bergerak di bidang usaha. Kita memang lebih banyak berkecimpung di usaha menengah dan mikro, ataupun super mikro yang lebih kecil lagi. Itu yang menjadi basis pembiayaan di KSPPS UBS. Jadi kesejahteraan dari warga MTA yang beraktivitas di perniagaan, itu yang menjadi basis pengkhidmatan KSPPS UBS. Yang kedua sudah barang tentu memperkuat kemajuan dan perkembangan lembaga Majelis Tafsir itu sendiri. Jadi misalnya di pendidikan misalnya itu ada banyak pembangunan, itu banyak dibiayai oleh KSPPS UBS yang dulu di cover oleh Bank Syariah yang ada di Surakarta. Jadi memang keberadaan Bank Syariah di Surakarta itu dalam kesejarahan itu tidak lepas peran dari Al-Ustadz Sukino almarhum. Jadi salah satu kontribusi beliau Al-Ustadz Sukino almarhum itu adalah bagaimana agar Bank Syariah yang ada di Solo itu bisa berkembang dengan baik, memberikan dorongan dan dukungan terhadap berdirinya Bank Syariah di Solo. Maka kalau kita lihat jumlah Bank Syariah di Solo pada saat ini sudah sangat banyak. Bahkan ketika di 4-5 tahun berdirinya Bank Syariah itu mungkin paling banyak di Solo, di Jawa Tengah ini, dibanding dengan kota-kota yang lain termasuk di Semarang sekalipun. Itu artinya bahwa keberadaan Bank Syariah itu mendapatkan tempat di hati masyarakat kota Solo dan sekitarnya, dan itu tidak lepas dari peran Al-Ustadz Sukino almarhum. Nah, kalau pada awal dulu sebelum ada KSPPS UBS itu kami di pendidikan misalnya itu memang didanai pembiayaannya itu oleh Bank Syariah yang ada di Solo.
Jadi seperti misalnya berdirinya SDIT MTA Gemolong, itu 100% full itu dari pendanaan bank syariah. Ada BRI Syariah, ada Bank BNI Syariah, ada BSM. Jadi yang ada pada waktu itu di tahun 2009 lah kira-kira. Kemudian sesuai dengan perkembangan pergerakan di majelis, kemudian ketika majelis sudah mempunyai lembaga keuangan sendiri, sudah barang tentu kita menggunakan lembaga keuangan sendiri untuk mengembangkan lembaga kita. Dalam hal ini adalah konteksnya di pendidikan. Jadi misalnya pembangunan di SDIT MTA di Wiring misalnya di Klaten, kemudian yang baru saja adalah di Mojogedang itu tidak lepas dari kontribusi KSPPS UBS di 2 tahun sekarang ini. Jadi dalam waktu yang masih relatif singkat itu kontribusi KSPPS UBS sudah cukup luar biasa sebenarnya, sudah cukup sangat tinggi di kelembagaan di Majelis Tafsir Al-Quran. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda yang saat ini menyimak acara ini, baik melalui televisi ataupun radio. Silahkan telepon di 02716793000, SMS WA di 08112255, mohon maaf, 08112553000. Dan untuk Anda tentu saja kami utamakan bagi Anda yang sudah menjadi anggota pengajian warga pengajian MTA, dan bagi Anda yang mungkin belum menjadi anggota UBS, Anda bisa bertanya-tanya tentang bagaimana ketika nanti melakukan atau mengajukan pembiayaan terkait dengan hal ini. Begitu, dan tentu saja kita akan buka kesempatan ini setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Ekobis untuk hari ini, masih bersama tamu-tamu kita dari UBS Syariah, dan masih bersama Dr. Andes Heru Siswanto selaku Ketua KSPPS UBS, dan sekretarisnya ada Pak Pratomo ST. Nah sekarang silahkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000. Ini ada yang bertanya dari Bu Endang di Palembang. Iya. Untuk menjadi anggota KSPPS UBS, berapa setoran pertama dan berapa setoran per bulannya? Mohon info alamat kantornya dan nomor telepon kantor. Monggo, Pak Pratomo. Untuk sebelumnya sangat ringan ya untuk menjadi anggota KSPPS UBS. Jadi hanya untuk simpanan pokok 10.000, simpan wajib 10.000. Kemudian untuk tabungan warga sendiri 10.000 juga bisa. Jadi cukup dengan 30.000 itu bisa menjadi anggota bisa. Ya. Jadi nanti kalau dari Palembang mau mendaftar, silakan nanti melewati pengurus saja, nanti biar siapa tahu ada temannya yang mau daftar, biar nanti confirm ke kaminya lebih cukup sekali, nanti banyak gitu. Kalau call centernya di 0813 08138 234 2344 gitu. Call centernya yang itu. Ya, nanti kita tayangkan di layar kaca Anda, dan ini yang pasti adalah warga ngaji MTA ya. Iya, persyaratannya makanya tadi saya suruh biar ke pengurusnya aja yang call ke sini. Jadi dilewatkan. Gitu Bu Endang, mungkin bisa disampaikan apakah Ibu Endang selain menyimak TV atau mungkin sudah bergabung, meskipun kalau binaan bagaimana? Prinsipnya kami menerima pengajuan dari ada rekomendasi dari cabang. Oh gitu ya.
Begitu Bu Endang, ya, yang ada di Palembang. Ya, dan begini Ustadz, memang pemahaman tentang pembiayaan syariah dan lain sebagainya ini terkadang memang dari anggota belum paham begitu ya, karena belum bisa memahami bagaimana sebenarnya ketika memang seseorang itu ingin mengajukan pembiayaan membeli motor atau mobil, kemudian apakah dia bisa mendapatkan uangnya kemudian dibayarkan atau bagaimana prosesnya? Jadi kalau prinsip produk murabahah itu adalah prinsip yang berbasis jual beli perniagaan dengan cara sudah tertentu, karena melalui lembaga keuangan berarti menggunakan bukan bayar cash tapi bayar bertempo. Nah, bayar bertempo itu bisa bayarnya 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun sesuai dengan kemampuan finansial daripada calon pembeli itu sendiri. Kemudian prinsip di dalam ajaran Islam itu ketika kita menggunakan murabahah itu jual beli, jadi nanti nasabah itu membeli kepada UB. UB baru nanti yang membelikan apa yang dimaui oleh calon pembeli itu. Jadi misalnya calon pembelinya itu menginginkan sepeda motor atau mobil. Mobilnya apa spesifikasinya, harganya berapa, mungkin sudah ada yang akan dibeli di mana begitu. Itu bisa disampaikan di KSPP SPS, ya nanti KSPP SPS yang akan berkomunikasi dengan pemilik barang itu. Setelah berkomunikasi dengan pemilik barang itu dan sudah disepakati harga dasar yang nanti akan kita bayarkan, tinggal nanti UB akan menghitung berapa biaya keuntungan yang akan diambil oleh KSPP SPS. Karena harga itu ketika cash dengan bertempo sudah tentu berbeda, dan itu diizinkan, dibenarkan di dalam prinsip-prinsip agama Islam. Jadi prinsipnya nanti dari nasabah atau calon pembeli itu bisa saja sudah menginginkan barang tertentu, kemudian proses pembeliannya nanti dilaksanakan oleh KSPP SPS begitu. Dan sekarang ini secara umum sudah cukup diterima di warga kita. Memang proses transisi itu kira-kira ya setengah tahun lah. Setengah tahun itu proses transisi dari warga kita, dari proses menerima uang, dia yang membayar, menjadi kita yang membayarkan dan dia menerima barang. Nah, itu memang butuh waktu dan butuh pemahaman dari warga kita. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh OJK, salah satu mengapa pertumbuhan lembaga keuangan syariah itu masih kalah jauh dibanding dengan lembaga keuangan konvens. Menurut OJK dari analisisnya adalah karena memang literasi masyarakat kepada prinsip syariah itu yang masih belum memadai, dan itu harus menjadi tugas lembaga keuangan syariah untuk bisa memberikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat secara umum. Nah, itu yang menjadi kritik dari OJK kita. Ya. Tapi di sisi lain keunggulan-keunggulan syariah sendiri memang bisa dibuktikan ya? Iya, jadi kalau kita lihat salah satu kelebihan daripada prinsip syariah itu karena di dalam prinsip syariah itu antara akad dengan faktual itu sama. Jadi tidak ada penyimpangan dari perencanaan. Jadi kalau belinya untuk mobil ya dapatnya mobil sesuai dengan harga yang disepakati. Kalau untuk misalnya mudharabah untuk usaha tertentu ya digunakan untuk itu, tidak bisa diselewengkan kepada bentuk lain. Kalau kita lihat misalnya di keuangan konven misalnya pembiayaan misalnya untuk kredit modal kerja misalnya, itu bisa diselewengkan nanti untuk selain modal kerja ya untuk mungkin invest
kulkas atau mesin cuci atau mungkin kendaraan, sehingga akhirnya banyak yang terjadi untuk pengembaliannya jadi bermasalah begitu. Karena tidak sesuai antara modal kerja keuangan dengan biaya pengembalian yang harus ditanggung oleh nasabah. Jadi keunggulan dari prinsip syariah itu antara akad dengan faktual sama dan sebangun. Ya, itu yang menjadi keunggulan daripada prinsip syariah. Di sana transparan, kejujuran itu itu yang menjadi basis. Maka ketika dulu krisis 98 itu keuangan syariah itu relatif lebih kuat dibanding dengan konven pada waktu itu. Itu sejarah yang sudah berbicara pada tahun 98. Ya, demikian untuk Ibu di Palembang dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan ini karena ada banyak pemirsa atau anggota yang ada di luar Solo atau bahkan luar Jawa begitu. Nah, bagaimana ketika dia mungkin mendapatkan atau sudah memiliki bank di mana dia menabung sebelum dia bergabung. Kemudian dia ingin bertransaksi, misalnya dia ingin juga ikut infak untuk pondok kita dan lain sebagainya, apakah itu bisa melalui bank tersebut kemudian dialihkan ke KSPSPS UBS tadi? Betul, Pak Pratama. Jadi intinya sistem kita di KSPPS UBS itu rekeningnya bisa ditransferi dari bank lain karena kita kerjasama dengan BSI, yaitu virtual account-nya BSI. Jadi seolah-olah semua rekening di KSPPS UBS ini sudah dibukakan virtualnya di bank BSI. Jadi nanti kalau mau transfer ke rekening apapun di rekening UB, baik itu rekening pribadi ataupun rekening yang untuk infak untuk santunan dan lain-lain, itu sebenarnya sama saja, nanti tinggal transfer dari bank apapun, nanti tujuannya ke bank BSI, kode banknya 451, kemudian kode virtualnya 3894, jadi depannya 900 3894, kemudian rekening UB. Itu nanti begitu transfer langsung masuk ke rekening UB yang bersangkutan. Iya, mau tujuan kemana, atau mau transfer ke pribadi bersangkutan atau ke santunan yang rekeningnya UB itu sama aja bisa. Ya. Jadi Anda tidak perlu bingung tatkala harus transfer kemana, nggak perlu ke yang memiliki rekening UB, begitu nggak usah ya. Tapi langsung ke rekening UB Anda sendiri begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Dayati. Mbak Dayati ini dari Baki. Ya. Semisal mengajukan pembiayaan sepeda motor dengan harga 20 juta, maka SG itu apa ya? Maka SG sebagai pengutang, mungkin SG, mungkin saya mungkin ya. Sebagai pengutang harus membayar berapa ke UBS? Sebagai catatan, sepeda motor digunakan untuk sarana transportasi ke tempat kerja. Iya, boleh. Jadi nanti kan kita menghitungnya itu berdasarkan lamanya waktu. Dan itu pun lamanya waktu ditentukan oleh kedua belah pihak. Bisa dari kami akan memberikan secara umum yang diperbolehkan secara umum untuk pembelian yang bersifat barang-barang biasa itu memang 5 tahun. Tapi kalau misalnya untuk yang berbiaya besar, tanah begitu kan bisa sampai 10 tahun ya untuk properti begitu. Sehingga nanti tinggal variabelnya nanti mau diambil berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian dari situ nanti baru bisa kita hitung berapa bulanan yang harus ditunaikan oleh pembeli. Gitu. Jadi nanti variabelnya lamanya angsuran. Jadi kan kalau dalam matematika kan dibagi 12 dengan dibagi 24 kan berbeda ya toh. Nah, jadi nanti tinggal
dia mau menggunakan berapa tahun begitu. Ya, begini, saya kan tadi berpikir juga kalau itu ibaratnya kita membeli ke UB kan? Iya, ya. membeli ke UB. Dengan harga 20 juta ini, terus nanti UB pasti tidak flat dengan harga 20 juta ini, Iya, pasti ada kelebihan. ada kelebihan. Ya. Kemudian mungkin akan 5 tahun atau 3 tahun dan sebagainya. Ketika mungkin 5 tahun lah, anggap saja 5 tahun, 20 juta nanti 5 tahun jadi berapa begitu. Apakah selalu dengan apa kendaraan yang bernominal 20 juta dengan selang waktu 5 tahun itu selalu jatuhnya nanti jadinya semua sama? Jadi nanti begini, prinsip kita akan menggunakan perhitungan dasar dulu berapa tahun begitu. Sudah bertentu kan perhitungannya kan dengan peminjaman selama 3 tahun itu kami mengambil keuntungan sekian misalnya. Misalnya berapa? Misalnya 24 juta. Jadi keuntungan kami 4 juta. Jadi 20 itu pokoknya 4 juta adalah keuntungannya misalnya, atau 22 juta, 2 juta sebagai keuntungannya. Kemudian tinggal nanti kita dibagi berapa, kalau 3 tahun ya dibagi 36 begitu. Oh, jadi ini masing-masing ketika yang pinjam itu beda, bisa jadi juga beda ya? Iya. Ya. Seperti orang jualan ini ketika kepada seorang yang mungkin saya perlu pertimbangan tertentu, maka di situ ada. Sebenarnya ini perbedaannya di tahun, ya, di tahun. Tahun saja. Di pengembalian. Jadi kita akan menggunakan dengan ring pembelian nilai 20 juta ke bawah misalnya, itu kami akan memberikan keuntungan yang kami ambil cuma sekian gitu. Kalau 20 sampai 100 sekian gitu. Iya, berarti selalu ajak kalau begitu. Iya, ajak ya, sama. Begitu Mbak Dayati yang ada di. Nanti bisa datang ke UBS saja, nanti bisa kita jelaskan secara clear. Itu yang nanti membedakan dengan pinjaman di conveyance ya, itu atau di leasing ya, itu di leasing itu kalau kita lihat sepanjang yang saya ketahui ya, berdasarkan pengalaman yang sudah kami tangani selama ini yang berkasus leasing, itu kalau di leasing itu kebiasaannya itu ada 2 akad. 2 akad itu secara prinsip syariah kita menolak, kita tidak membenarkan, jadi hukumnya jatuhnya haram. Ya. Dan yang kedua secara keperbihaan itu sangat tidak berpihak kepada calon pembeli. Jadi seperti misalnya yang sudah saya tangani ya, ada beberapa yang saya tangani karena kasus tidak bisa mengangsur misalnya. Karena nanti kalau di leasing umum itu nanti ada dua akad ya. Akad pertama itu nanti bunyinya begini. Selama nasabah itu belum melunasi kewajibannya, maka barang itu menjadi miliknya pengelola. Dan nasabah dalam fungsinya sebagai penyewa. Kemudian baru di pasal berikutnya, barang itu menjadi hak mutlak dari nasabah ketika sudah melunasi seluruh kewajibannya. Jadi ini ada 2 akad. Akadnya ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa. Maka kalau terjadi kasus misalnya belum lunas 3 bulan macet kemudian diambil, itu karena dia anggap dalam perjanjian itu dia menyewa. Sehingga karena menyewa itu bukan miliknya, diambillah sama pemilik barang itu. Yang terjadi begitu, yang sudah kami tangani selama ini. Jadi ketika kami ke leasingnya disampaikan, ini Bapak perjanjiannya seperti ini. Bapak ini masih barang kami, secara hukum sah. Nah, kami kalah jadinya. Dan ketika 3 bulan misalnya tidak memenuhi, walaupun dia sudah mengangsur 4 tahun ya, itu ya diminta. Nah, ini kan yang sisi keadilannya jadi tidak ada untuk pembeli. Itu tidak akan terjadi di UB kita. Jadi UB kita tetap transaksinya jual beli, maka ketika nanti ada permasalahan, dia masih punya saham kepemilikan dia. Jadi misalnya kalau secara matematika, dia masih kurang 1 tahun dari 5 tahun. Berarti dia sudah punya saham itu 4/5, 8% barang itu jadi miliknya dia gitu loh. Sehingga kalau dijual misalnya itu 80%
ke yang bersangkutan, Ya. mungkin kami yang seperlimanya. Ya, Nah, ya. itu asas keadilan dari prinsip ekonomi syariah. Ya, ini ada susulan penyampaiannya bahwa angsurannya 2 tahun begitu. Oh, 2 tahun. Ya. Berarti- Nah, nanti bisa dihitung nanti. Saya nggak bisa, saya nggak bawa kalkulator ini ya, bisa dihitung nanti. Ya, Ya. begitu Mbak Ya, Dayati. nanti bisa ya. kami Langsung aja lanjutkan. kan. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ini masih dengan Bu Endang tadi. Apakah untuk menjadi anggota ada batas usia? Usia saya 63 tahun. Saya warga perwakilan Palembang tadi Bu Endang. Untuk jadi anggota memang tidak ada batasannya ya, dalam ADART-nya nggak ada batasannya. Ada batasannya, Setiap ya. warga MTA itu punya hak untuk menjadi anggota dari KSPP SPS. Ya. Iya. Kemudian ini terakhir ya, ada Pak Hardi di Cilegon. Ya. 64 tahun. Saya usaha UKM. Bisakah kami mengajukan pinjaman usaha? Bagaimana caranya? Ketua Cabang Cilegon Bapak Supriyanto. Iya, nanti mengajukan permohonan, nanti ada belangko yang akan diisi, kemudian usahanya apa dan sebagainya, modal yang diperlukan berapa dan sebagainya, nanti sudah ada di situ semua. Ya. Tadi nomornya berapa? Monggo, Pak. 08138 08138 ya. 234 234 4 4 ya. 08138 234 4 ya. Begitu bagi siapapun yang nanti bertanya terkait dengan UBS silahkan menghubungi 08138 234 4 ya. Baik, Ustadz Heru dan Pak Pratomo, terima kasih sekali atas kehadirannya memberikan pencerahan bagi saudara kita yang saat ini tengah menyimak acara ini. Dan yang pasti ini adalah lembaga ekonomi yang ada di MTA. Maka Anda tidak perlu ragu ya, karena yang kita ngaji bareng di sana Ya, betul, karyawannya semuanya juga seperti kita, Iya. memahami sama Quran dan Sunnah. Maka kiranya tidak perlu Anda risaukan, karena di sana sudah pasti itu teman-teman kita, saudara kita juga begitu. Maka kita kuatkan ya untuk UBS Syariah MTA, dan insya Allah berkah, karena kita juga sudah mengetahui apa-apa yang sudah disalurkan melalui UBS Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Ekobis untuk pagi hari ini. Semoga Anda bisa memulai untuk menjadi anggota di UBS bagi Anda warga Majelis Tafsir Al-Quran. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.